Dipersembahkan oleh Halo pemirsa, saya Stephanie Ginting. Anda menyaksikan 60 Minutes with Kementerian Kominfo. Nah, sejalan dengan perkembangan teknologi tentu penting bagi kita untuk memastikan data kita tidak hanya aman pemirsa, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pembangunan. Nah, melalui program Pusat Data Nasional (PDN), Kementerian Kominfo tidak hanya berupaya melindungi data nasional dari potensi ancaman, tetapi juga justru ini memastikan data tersebut bisa diakses, dikelola, dan juga tentunya dimanfaatkan secara efektif demi kemajuan negara kita. Lalu seperti apa inisiatif pembangunan dan juga data nasional ini dapat menjadi landasan utama mengatasi tantangan global, dan seperti apa kira-kira peran dari Pusat Data Nasional dalam menjaga kedaulatan data? Bersama saya Stephanie Ginting, kita akan ulas dalam 60 Minutes with Kementerian Kominfo. dipersembahkan oleh Sudah hadir di studio BTV Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Profesor Yudo Giri Sucahyo. Prof, apa kabar? Baik. Juga sudah bersama dengan kita pakar keamanan siber, Pak Alfons Tanujaya. Pak Alfons, apa kabar? Kabar baik ya. Oke, sekarang kalau kita ngomongin soal kedaulatan data. Apa sebenarnya yang namanya kedaulatan data nih? Mungkin Prof Yudo bisa jelasin. Baik, terima kasih. Di atas kedaulatan data sebenarnya kita perlu mewujudkan yang namanya kedaulatan digital Indonesia. Dan kalau kita bicara soal digital, ada 4 sumber daya digital yang penting, yaitu soal data, aplikasi, infrastruktur, dan orang. Jadi terkait dengan Pusat Data Nasional ini kita berusaha mewujudkan salah satu sumber daya TI, yaitu soal data. Dan Indonesia saat ini kita juga sudah melihat bahwa Indonesia adalah salah satu pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Kalau kita tidak punya kedaulatan terhadap data ini, nanti bahaya ketika lalu ada penyedia platform yang melakukan hal yang negatif kepada rakyat kita. Jadi dengan adanya kedaulatan data ini, ketika terjadi sesuatu yang memberikan dampak negatif kepada masyarakat kita, maka kita bisa melakukan sesuatu atau kita bisa melakukan mitigasinya. Kalau konteksnya nih, relevan nggak dengan konteks digital saat ini sebenarnya menurut Prof Yudo soal kedaulatan data ini? Ya, siap. Jadi artinya ketika kedaulatan data itu ada di kita, lalu kemudian misalkan terjadi penyalahgunaan terhadap data di masyarakat kita, maka Kementerian Kominfo atau pemerintah bisa melakukan sesuatu. Kalau misalkan ternyata data itu ada di pihak lain, misalkan taruhlah di pihak luar negeri dan sebagainya, artinya kita tidak berdaulat. Dan ketika kita tidak berdaulat, maka kita tidak bisa melindungi masyarakat kita ketika misalkan nanti terjadi penyalahgunaan data yang ada di masyarakat kita. Kalau Pak Alfons, pandangan Pak Alfons gimana? Perspektif Pak Alfons soal kedaulatan data ini dengan konteks sekarang sudah di era digitalisasi, era globalisasi, apakah memang realistis juga untuk mendapatkan kedaulatan data itu? Kalau kita bicara kedaulatan data hari ini, sebenarnya sudah harus dari jauh sebelumnya. Hari ini kita sudah bicara soal AI. Jadi sebenarnya kedaulatan data itu memang suatu keharusan yang harus dilakukan sejak lama gitu loh. Hari ini kita sebagai gambaran, Singapura itu nomor 3 di bidang AI, nomor 1 Amerika, nomor 2 China, Singapura nomor 3 dalam implementasi AI. Indonesia di 20 besar aja nggak ada. Jadi at the end of the day nanti pas AI akan digunakan untuk banyak fungsi, untuk lalu lintas, untuk mengolah data, lalu kita pakai aplikasi dari luar, ya itu kedaulatan data akan hilang gitu loh. Jadi ini merupakan start yang bagus. Jadi kita start untuk kedaulatan data ada kumpulin di satu tempat, lalu ada standarisasi, lalu ada pengamanan yang baik. Lalu cepat kita kejar yang AI ini sehingga kita jangan tertinggal terus dan jadi konsumen terus gitu loh. Aspek-aspeknya kayak gimana sih untuk kemudian bisa mencapai kedaulatan data itu sendiri sebenarnya Pak Alfons? Sekarang kenyataannya kan kita perlu sadari bahwa pengelolaan data kan terpecah-pecah. Di setiap instansi masing-masing mengelola data sendiri. Kita lihat dari Dukcapil, kemudian
Kementerian Sosial, kemudian Mendikbud, semua sebenarnya memiliki data sendiri, mengelola data sendiri. Masing-masing ini mengelola data sendiri, dari pemerintah daerah masing-masing mengelola data sendiri. Itu sangat tidak efisien. Jadi perlu ada satu koordinasi, seperti katakan Google Cloud atau Amazon Cloud-nya lah untuk Indonesia gitu loh. Jadi semua taruh di sana, ya kan. Jadi ada yang bertanggung jawab mengelola data center itu, pokoknya bertanggung jawab supaya data center nggak pernah down, dan dari sisi security secara data center bisa diamankan. Lalu setiap pengguna data ini bertanggung jawab atas datanya, seperti ya kita punya account di cloud, ya kita bertanggung jawab atas account kita ngamanin. Tapi untuk data centernya, yaitu PDN yang ngamanin. Prof itu mungkin mau nambahin gimana kemudian menjelaskan kepada masyarakat kita bahwa kemudian kedaulatan data itu bisa diwujudkan salah satunya melalui PDN ini. Ya, konteksnya begini. Pusat Data Nasional ini kan sebenarnya tersebutkannya di Perpres terkait SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di mana di dalam Perpres SPBE tersebut disebutkan terkait infrastruktur ada 3 hal yang harus dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo. Yang pertama adalah jaringan intra pemerintah. Jadi harapannya dengan adanya jaringan intra pemerintah ini, nanti seluruh instansi pemerintah daerah dan pusat akan terhubungkan melalui sebuah jaringan intra pemerintah yang itu memberikan keamanan terkait dengan lalu lintas data. Yang kedua adalah Pusat Data Nasional. Pusat Data Nasional ini akan terdiri dari sekumpulan pusat data yang tentunya harus memenuhi standar kelaikan teknis untuk kemudian nanti data ditempatkan di sana. Yang ketiga adalah sistem penghubung layanan pemerintah yang nanti akan memfasilitasi pertukaran data atau berbagi paket data antar instansi pemerintah. Nah, soal digitalisasi ini kan sudah merambah kehidupan kita sehari-hari. Tinggal pertanyaannya kan artinya digitalisasi pun juga akhirnya merambah ke dunia pemerintahan. Problemnya satu, di dunia pemerintah itu pasti mereka juga punya kesenjangan digital. Ada pemerintah daerah yang mampu memiliki pusat data sendiri atau data center sendiri karena mereka punya anggaran atau pendanaan yang memadai, tapi ada juga pemerintah daerah yang mungkin belum mampu. Pertanyaannya sekarang adalah kalau yang belum mampu ini kan harus kita bantu. Kondisi saat ini kalau misalkan kita melakukan pencarian lewat internet, judi online Go ID itu ada banyak yang tersusupi. Jadi artinya apa? Kita sama-sama sadar bahwa ada kelemahan terkait dengan penjagaan keamanan baik terhadap situs web maupun terhadap data. Di situ kita bantu nanti Pusat Data Nasional ini seperti yang disebutkan Pak Alphonse akan menjadi penyedia komputasi awan atau cloud computing kepada pemerintah daerah. Sehingga nanti data akan terkumpul di sana sehingga mudah dibagi pakaikan antar instansi sehingga nanti bisa membantu pengambilan keputusan oleh pimpinan. Nah, ini kan ada migrasi data berarti ya secara besar-besaran. Itu kalau keamanannya gimana sih Pak Alphonse untuk kemudian migrasi data yang sangat besar? Keamanan prinsipnya sih diamankan dengan enkripsi dan kita ada BSSN kan harusnya begitu. Dan kita perlu sadari bahwa data ini kalau kita tidak amankan dengan baik, itu kalau bocor artinya informasi ini kan ada di tangan pihak asing. Jadi Sun Tzu pernah bilang, know your enemy, you will win 1,000 battle. Jadi ini enemy yang tahu kita gitu loh. Jadi kalau data kita bocor, enemy yang tahu kita nggak tahu dia. Jadi kalau kita bertempur di dunia IT, lalu ada kepentingan mereka ingin masuk ke Indonesia, ingin memanfaatkan datanya, mereka udah tahu. Kayak data perbankan kemarin ada yang bocor, itu sebenarnya posisi bank itu sangat lemah. Mereka jeronya ketahuan, dia kuatnya di cabang sini, di sini customer siapa aja, dananya berapa aja. Nah data-data Indonesia kalau kita tidak lindungi dengan enkripsi yang baik dan benar, kalau bocor berkali-kali sebenarnya posisi kita sangat rentan untuk dieksploitasi oleh negara asing. Itu yang perlu kita sadari. Itu satu-satu kunci, enkripsi. Itu kunci utama. Karena pada prinsipnya internet itu adalah jalan umum, siapa aja bisa lewat. Kita tidak bisa mencegah orang menyadap kita. Yang bisa kita cegah adalah orang bisa nyadap datanya tapi dia nggak bisa baca. Caranya adalah dengan enkripsi. Nah pengelolaan enkripsi private key public key itu yang menjadi kunci dari segalanya. Jangan menganggap ini sesuatu yang rumit. Kalau Anda pakai e-money itu sudah main enkripsi.
public key, private key gitu loh. Kalau Anda pakai ATM itu sudah enkripsi. Anda tidak sadar tapi itu ada di mana-mana. Anda pakai kris juga itu udah pakai enkripsi, private key, public key. It is everywhere. Jadi itu memang harus didalami dan peran BSSN menurut saya sangat sentral. Mereka harusnya bisa mengoptimalkan posisi mereka ya. Jangan pakai enkripsi asing atau apa gitu kalau bisa ya. Ya, digitalisasi itu udah jadi apa ya, bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa manfaat langsung sebenarnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat dengan hadirnya Pusat Data Nasional ini? Kita bahas usai jeda, tetap di 60 Minutes with Kementerian Kominfo. Dipersembahkan oleh Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? dipersembahkan oleh Kembali di 60 Minutes bersama Kementerian Kominfo. Kalau kita bicara soal Pusat Data Nasional, ini berarti soal integrasi juga. Prof Yudi mungkin bisa gambarkan kepada kita semua nih, Prof Yudi. Apa sih sebenarnya manfaat atau yang bisa digunakan dari PDN ini untuk kemudian pemerintah bisa membuat kebijakan based on evidence? Ini gambarnya seperti apa? Bagaimana kemudian kita mengukurnya? Tolok ukurnya gimana, Prof? Siap. Jadi salah satu yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan atau melakukan pengambilan data untuk pengambilan keputusan, maka data tersebut harus bisa diakses. Dan Pusat Data Nasional ini salah satu tujuannya adalah untuk bisa memungkinkan integrasi melalui berbagai paket data itu antar instansi pemerintah daerah terjadi. Melalui yang tadi sistem penghubung layanan pemerintah, jaringan intra pemerintah, sama Pusat Data Nasional. Nah, untuk mengintegrasikan ini tentunya tidak mudah. Ambil contoh saja lah. Misalkan salah satu pemerintah kabupaten menggunakan jenis kelamin L dan P, laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian ada kabupaten lain menggunakan jenis kelamin PW, pria, wanita. Ada seseorang namanya Sri, pria atau perempuan, dua-duanya ada di Indonesia. Jadi artinya apa? Itu perlu yang namanya standarisasi data. Perlu yang namanya metadata, dan itu diatur di yang namanya Perpres soal Satu Data Indonesia. Nah, tinggal pertanyaannya adalah, kalau kita mau melakukan itu, maka akan lebih baik ketika data itu bisa diintegrasikan terkumpul dalam satu wadah yang kita namakan big data. Jadi, kalau sudah terkumpul dalam sebuah big data, barulah kita bisa memanfaatkan artificial intelligence atau machine learning, apapun namanya, untuk mempermudah pengambilan keputusan yang berdasarkan data yang sudah teragregasi. Jadi kalau misalkan tidak terjadi yang namanya big data, maka nanti pengambilan keputusannya bisa aja berupa sporadis, cuma ngelihat salah satu sisi lain belum terlihat, sehingga kalau misalkan hanya salah satu sisi saja, bagaimana kita bisa melakukan pembangunan yang sifatnya inklusif ketika ada pihak-pihak yang tidak termasukkan dalam data tersebut hanya karena mereka belum terintegrasikan. Ini berarti
lebih baiknya masing-masing yang punya data server ini masing-masing memperbaiki dulu, kemudian disamakan, atau migrasiin aja dulu, baru kemudian dibenerin, dirapiin semua? Saat ini kalau kita lihat pemerintah melalui Satu Data Indonesia juga sudah meminta kepada kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah untuk menetapkan yang namanya data prioritas. Data prioritas inilah yang nanti akan dipakai atau digunakan untuk pengambilan keputusan di level pemerintahan. Jadi itu sudah disampaikan, lalu kemudian mereka diwajibkan untuk melakukan implementasi dari Satu Data, lalu kemudian nanti dari sana agregasinya kan bisa dimasukkan ke dalam pusat data nasional, tinggal nanti big datanya di situ. Pak Alphonse mungkin bisa jelaskan kenapa sih kemudian pusat data yang dibuat secara nasional ini bisa lebih aman dibandingkan kalau semuanya punya masing-masing di daerah, masing-masing instansi? Simpel saja, kalau misalnya ada perusahaan masing-masing mengelola datanya, mereka ngelola servernya. Server itu butuh 24 jam diawasi, butuh resource-nya 24 jam, butuh listrik 24 jam. Terus patching dari servernya diamankan. Nah, bayangkan kalau ada 100 instansi, jadi kamu butuh 100 admin dengan skill yang mumpuni. Nah, kalau misalnya kita taruh di satu pusat data, kamu hanya butuh ya paling 10%, paling 10 admin yang paling jago dari 100 itu cari yang 10 paling jago. Dan mereka itu spesialisasinya. Jadi di pusat data nasional ini nanti memang orang yang kerjanya ngurusin cloud. Jadi nggak mungkin kita bisa lawan. Jadi kalau ditanya, orang sering bertanya ke saya, data mana yang lebih aman? Apakah kita on-premise, kita kelola sendiri atau di cloud? Jawabannya bukan on-premise atau cloud yang aman. Jawabannya adalah yang dikelola dengan baik oleh admin yang jago, itu yang lebih aman. Jadi kalau misalnya dia on premise, memang kamu bisa lihat fisiknya di sana gitu. Tapi kan kamu hubungkan ke internet dan orang bisa ambil kalau adminnya kurang jago, ya data kamu bocor. Tapi kalau kamu cloud, lalu kamu amankan dengan baik, memang semua orang bisa lihat. Tapi ya kayak tadi, dienkripsi siapa yang bisa baca. Dan secara teknis tadi, kita dari 100 orang ini kita pilih 10 paling jago, dia ngelola cloud, secara teknis pertahanannya harus lebih baik daripada dikelola sendiri-sendiri terpisah-pisah. Oke, dengan adanya pusat data nasional ini, tapi kan kemudian ada pemilik data masing-masing. Ini berarti kemampuan untuk pengamanannya bukan hanya di PDN-nya, tapi dari masing-masing walinya ini juga harus punya kemampuan pengamanan yang tinggi juga. Ya, di sana standarisasinya cukup mudah. Jadi sama saja seperti kita belanja solusi cloud. Jadi kita memang wajib mengamankan akun cloud kita, aktifkan pakai password yang baik, aktifkan two-factor authentication, itu satu keharusan gitu loh. Kita perlu training ke pengguna untuk aktifkan TFA, autentikasi 2 faktor. Itu menjadi satu standar dan banyak orang yang mungkin kesadarannya agak rendah lah. Kita perlu melakukan satu sosialisasi dan saya rasa dengan adanya satu data yang terpusat ini, sosialisasinya kan cukup mudah dan standarisasinya bisa satu. Seperti yang tadi dikatakan Prof. Yudo bahwa tadi ada standarisasi laki-laki, perempuan atau pria wanita itu, nah sekarang bisa satu. Lalu nanti standarisasi pengamanan, enkripsinya bisa ada satu, bagaimana cara ngamankan private key-nya dan hal-hal itu bisa. Dan ada hal lain yang menarik. Setiap daerah bisa saling belajar dari daerah lain. Pasti ada daerah yang kurang jago, ada daerah yang lebih jago. Justru ini bisa ada pemerataan gitu loh. Jadi mereka bisa saling belajar. Kalau sekarang kalau jomplang ya jomplang aja. Yang terbelakang aja karena dia ngelola sendiri. Tapi ini semua udah terpusat ya, mau nggak mau dia mesti ngejar. Jadi istilahnya kayak kita di kelas yang banyak yang jago, lalu kita kurang jago, tapi mau nggak mau kita terbawa kayak yang jago ini. Jadi keuntungannya cukup banyak. Prof. Widodo melihat nggak itu udah terjadi belum di Indonesia? Ada replikasi antar satu daerah, antar satu kementerian, instansi untuk kemudian sama-sama punya standar yang baik gitu. Ya, pada kenyataannya memang apa yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo, sekarang ada yang namanya gerakan menuju 100 Smart City, itu merupakan forum untuk saling belajar. Mereka bisa belajar bagaimana Jakarta Smart City maju, mereka bisa belajar bagaimana Surabaya maju, bagaimana Bandung maju, lalu yang lebih pintar menularkan kepada yang kurang.
Tapi pertanyaannya apakah lalu kemudian solusi di salah satu kota atau kabupaten itu bisa diambil plug lalu diterapkan ke yang lain jalan, tentu nggak bisa otomatis begitu juga, karena masing-masing punya kondisi, baik tadi yang tadi saya sebutkan sumber daya itu ada 4, kondisi data, kondisi aplikasi, kondisi infrastruktur, dan kondisi orang. SDM-nya juga seperti apa, kan di masing-masing layer itu pasti ada yang namanya kesenjangan digital. Jadi kalau bicara keamanan pun sendiri ya kita tidak bisa berpangku tangan kepada Kementerian Kominfo saja atau berpangku tangan kepada BSSN saja, karena Kementerian Kominfo mau membangun infrastruktur sebagus apapun, kalau lalu kemudian ada satu orang saja yang lalu kemudian kanal lengah atau karena lemah lalu kemudian membocorkan sesuatu, bubar juga itu kan. Jadi artinya oleh karena itu BSSN kan kalau kita lihat sedang membangun pasukan cyber di beberapa kementerian lembaga termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diajarkan untuk menjadi namanya Computer Security Incident Response Team. Tim tanggap cepat kalau misalkan ada insiden keamanan informasi. Pasukan siber. Nah, pasukan siber kita gimana menurut Pak Alphonse? Sudah tangguh sekali kah Pak Alphonse? Ya kita masih perlu banyak belajar lah. Jadi yang dari AI tadi kita tidak di 20 besar, di pasukan cyber kita ke pengguna internet kita di nomor 5 atau nomor 6 seluruh Indonesia. Pengguna internet terbesar di Asia Tenggara kita paling besar, tapi kekuatan cyber dari sisi powernya mungkin kita masih jauh di bawah 10 besar, tapi sebenarnya secara potensi kita banyak. Jadi di Indonesia ada belasan ribu akademi yang berhubungan dengan komputer. Dan sebagai gambaran saya di kantor, kalau yang saya pakai itu lulusan dari SME. Jadi mereka lulusan SMA, tapi setahun terakhir diajari mikrotik. Ya kan, sehingga waktu saya pakai udah siap, yang penting kamu bisa mikrotik, oke. Terus saya drill setahun tentang security, sekarang mereka bisa. Jadi tenaga kerja kita kan ada bonus demografi, banyak anak-anak muda yang saya pikir kalau untuk ranah cyber digitalisasi, orang muda akan jauh lebih cepat menyerap daripada kami-kami yang udah going to baby boomers ini. Masih gitu. muda kok. Tapi kalau ngomongin SDM kan bukan hanya kuantitatif ya, tapi juga kualitatif juga. Kualitasnya seperti apa maksudnya gitu ya. Jadi apa yang perlu diperlengkapi untuk SDM kita bisa mewujudkan Pusat Data Nasional ini bekerja dengan baik. Kita bahas usai jeda di 60 Minutes bersama Kementerian Kominfo. Sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Kembali di 60 Minutes bersama Kementerian Kominfo. Saya mau langsung ke Pak Alphonse. Pak Alphonse, jadi apa ini yang perlu diperlengkapi dari sumber daya manusia kita untuk kemudian PDN ini, Pusat Data Nasional ini bisa betul-betul bermanfaat bagi kita juga? Kita perlu menyadari bahwa sebenarnya banyak sektor sudah terdisrupsi, termasuk sektor pendidikan. Jadi kalau misalnya kita kembali ke cara konvensional pendidikan dengan lu baca buku yang ngajarin dosen atau guru itu, rasanya kita akan selalu tertinggal. Jadi di dalam kenyataannya di dunia kerja itu siapa yang memang fokus kerjakan satu hal terus-terusan berbulan-bulan, dia akan sangat expert di situ gitu loh. Dan sekarang ada AI. Jadi kalau aku jadi dosen, terus aku ngasih tugas tolong rangkum ini gitu. Aku periksanya setengah mati, 50 mahasiswa, aku baca bisa 10 menit satu, ya kali 50, mereka ngerjainnya cuman ChatGPT please summarize this in bahasa gitu, oke. Make it shorter atau dia paling cuman 30 detik gitu loh, dan saya harus baca gitu. Jadi itu contohnya perkembangannya. Jadi instead of itu saya kasih tahu mereka, oke, semua AI kalian pakai, kalian contohkan di depan aku sekarang. 50 masing-masing contohin gitu. Harusnya mengadopsi seperti itu. Jadi ikuti perkembangan zaman, ikuti cara edukasi yang baik, dan kita harus belajar sesuai dengan perkembangan. Kita nggak bisa cara konvensional. Bentar lagi pembelajaran konvensional akan tertinggal. Yang akan berkembang itu pembelajaran yang menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Jadi orang bisa menguasai AI itu ibaratnya orang bisa nyetir. AI itu ibaratnya mobil. Jadi kamu makin jago nyetirnya, mobilnya akan makin cepat dan makin efisien. Gambaran simpelnya,
Schumacher waktu itu pernah nyetir ke airport, nyetir mobil biasa, dia jauh lebih cepat daripada supir yang tiap hari nyetir. Kenapa? Karena sangat menguasai. Sama dengan AI, kalau kamu ngerti prompt-nya, kamu bisa memerintahkan AI itu melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh 5 orang. Jadi itu yang perlu kita sadari, perkembangan hari ini tuh kita perlu adopsi dan kita manfaatkan dengan optimal. Prof. Widodo melihatnya dengan perkembangan teknologi yang secepat itu, sepesat itu, sebenarnya dengan PDN ini perlu melibatkan swasta atau enggak menurut Prof. Widodo? Oh jelas, tinggal pertanyaan. Dan itu memang sudah difasilitasi, kan selalu ada yang namanya kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau disebut sebagai KPBU. Pemerintah nggak mungkin bisa menyelesaikan semua permasalahan secara sendirian. Jadi memang ya kerjasama dengan dunia swasta, termasuk kerjasama dengan akademisi, termasuk kerjasama dengan media dan sebagainya memang harus dilakukan ya. Orang pada bilang pentahelix termasuk saat ini kerjasama dengan media dan sebagainya. Oke, dengan ada integrasi data lintas sektor ini Pak Alphonse, lantas bagaimana untuk memastikan terutama informasi-informasi sensitif yang ada itu bisa tetap aman? Kembali lagi, satu enkripsi, kedua penerapan standar pengamanan yang baik. Standar itu sudah ada. Standar seperti ISO 27001, 27701 nyebutinnya gampang. Tapi kalau kamu baca itu setebal ini dan lebih sulit lagi, bukan cuma dibaca, itu perlu diimplementasikan. Jadi kira-kira sama seperti saya mau ikut mau gym gitu ya. Ada gymnya Aderai. Nah, saya bisa masuk membernya Aderai setelah dapat kartu anggota, pakai kaosnya Aderai, tapi saya latihannya ogah-ogahan. Lalu ada Prof. Widodo nggak ikut gym, tapi dia latihan sesuai dengan programnya Aderai. Yang badannya akan jadi Prof. Widodo, saya nggak akan jadi. Jadi kira-kira sama seperti itu. ISO 27001 itu harus dilaksanakan. Jadi bukan untuk dibaca atau ada joki ISO itu ada, kita bisa lalu pajang di perusahaan kita, ada ISO-nya. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa perusahaan kita aman. Yang penting itu dijalankan. Ada contoh konkretnya nggak? Misalnya contoh ada integrasi data lintas sektor gitu, tapi semua datanya bisa tetap aman, Pak Alphonse. Punya contoh nggak? Kita bisa belajar ya, ini kan antar sektor kan datanya berbeda. Jadi besok ini 12.12, hari belanja online nasional. Ada satu e-commerce hijau, satu media sosial ya kan, yang kan dilarang untuk langsung jualan. Warna ya hitam kan? lah ya ikonnya. Nah, mereka akan boleh menjalankan kalau menggunakan e-commerce hijau ini gitu. Lalu mereka perlu berhubungan. Lalu dicari solusinya apa? Mau pakai API, mau pakai jam app gitu loh. Kalau pakai jam app kan terpisah gitu kan, dan orang bisa terobos tengahnya. Kalau pakai API kan enak sekali. Jadi dia yang ngomong tuh antara dua aplikasi itu saling bicara dan orang nggak bisa ada middleman di tengah. Nah hal-hal seperti itu kita banyak contohnya seperti yang dua ini, bahkan e-commerce hijau itu grupnya juga sebelumnya ada antara satu driver yang online itu dengan perusahaan taksi yang terbesar di Indonesia, mereka juga mainnya hubungan API, database-nya berbeda gitu loh. Jadi banyak orang Indonesia yang sudah mengerti, banyak perusahaan juga sudah punya pengalaman. Saya pikir kita banyak contoh soal dan saya yakin kalau diminta mereka akan dengan senang hati memberikan pengalamannya, sharing, best practice-nya gimana gitu loh. Ada di Indonesia. Jadi Prof. Widodo juga tahu ya banyak banget contoh-contoh yang sebenarnya bisa menjadi pelajaran sehingga mungkin kesalahan-kesalahan sudah pernah dibuat tidak terulang nih ketika nanti ada pusat data nasional. Ya, jadi saat ini dengan tidak adanya pusat data nasional, kalau belum ada pusat data nasional, pemerintah itu sudah menetapkan ada yang namanya aplikasi umum. Ada beberapa yang ditetapkan sebagai aplikasi umum, yang ini aplikasi umum ini wajib digunakan oleh seluruh instansi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Saya ambil contoh misalkan yaitu SPSC, Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Dulu sebelum ada yang namanya Palaparing, belum ada pusat data nasional kan masing-masing kabupaten kota memasang itu.
lebih dulunya lagi sebelum adanya aplikasi umum itu ya mereka membangun sendiri aplikasi pengadaan secara elektronik di masing-masing mereka. Kita bayangkan aja lah, ambil contoh misalkan satu investasi untuk membangun aplikasi seperti itu, misalkan diambil gampangnya 1 miliar. Dikalikan sekian ratus kabupaten kota di kita, udah berapa coba habisnya. Nah dengan adanya aplikasi umum kan berarti Indonesia cukup berinvestasi 1 kali. Yang itu lalu kemudian seragam sifatnya umum untuk seluruh instansi pemerintah daerah dan pusat. Tadi Pak Alfons menyebutkan API. Nah kalau sudah umum seperti itu artinya kan datanya pun juga menjadi standar. Ketika sudah standar sama seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah bisa ditarik untuk dikumpulkan ke dalam satu yang namanya big data. Sebelum ada pusat data nasional ya kita harus narik ke masing-masing server yang ada di masing-masing instansi. Dengan adanya pusat data nasional terjadilah sebuah efisiensi karena sekarang aplikasi umumnya nanti akan diletakkan di pusat data nasional, datanya terkumpul di situ, API-nya jadinya deketan. Nah, ngomong-ngomong API ini bahasa Indonesianya adalah sistem penghubung layanan pemerintah itu tadi yang menghubungkan antara satu instansi pemerintah daerah dengan yang lainnya atau pusat dengan yang satu dan lainnya. Apakah semua dan kalau kita lihat lalu lintas data antar satu instansi dengan instansi lain, tadi Pak Alfons menyebutkan enkripsi. Berarti kan ketika data itu disimpan, kalau itu terklasifikasikan rahasia, maka wajib dienkripsi. Pertanyaannya sekarang adalah disimpannya dienkripsi, tetapi dikirimkannya tidak, percuma juga. Oh jadi dari awal harusnya Iya, dienkripsi. jadi ketika lalu kemudian dikirimkan, itu pun harus dienkripsi. Ketika diterima pun, itu pun juga nanti disimpan oleh si penerima juga harus terenkripsi kalau mau aman. Tapi apakah semua data harus dienkripsi? Ya enggak juga. Kalau data itu terklasifikasikan terbuka, enggak perlu dienkripsi. Tapi kalau data itu diklasifikasikan terbatas atau rahasia, maka mitigasinya supaya tidak bocor, ya harus dienkripsi. Secara praktikalnya apa yang dijelaskan oleh Prof. Yudo tadi, kenapa kemudian bisa meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap publik? Nah, kalau terkait dengan pelayanan pemerintah terhadap publik sekarang sederhana saja. Kalau misalkan tidak ditetapkan aplikasi umum, sebenarnya kan pengadaan secara elektronik antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain bedanya di mana sih? Harusnya kan standar. Sama aja izin mendirikan bangunan antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain apakah berbeda? Harusnya tidak. Jadi ketika proses itu sudah standar, maka itu bisa dibangunkan aplikasi yang sifatnya juga standar, aplikasi umum itu tadi. Nanti Mbak Stefani mau bikin rumah di kabupaten A, prosesnya sama. Mau bikin lagi bangunan di Kabupaten C, prosesnya sama. Enggak berbeda antara satu dengan lainnya. Dengan begitu artinya apa? Layanan publik bisa menjadi lebih cepat. Masyarakat tuh sederhana aja, mintanya 3 cuman. Layanan publik 1 lebih cepat, 2 lebih mudah, 3 lebih murah. Udah 3 itu aja. Justru belum ada yang aware dengan keamanannya ya? Siap. Belum. Nah, kalau terkait keamanan kan kalau masyarakat ya taunya ya saya berurusan dengan pemerintah ya amankan data saya gitu kan. Jadi artinya kewajiban pemerintah untuk lalu kemudian bisa melindungi data masyarakat. Oleh karena itu keluar yang namanya Undang-Undang PDP, Pelindungan Data Pribadi dan sebagainya. Nah, itu sosialisasi kepada masyarakat juga penting. Kita bahas nanti usai jeda di 60 Minutes bersama Kementerian Kominfo. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama 60 Minutes with Kementerian Kominfo. Saya mau langsung ke Pak Alfons yang udah minum, jadi udah lebih segar nih kayaknya menjawabnya. Kalau soal awareness dari masyarakat nih Pak Alfons, bagaimana keamanan data mereka di PDN ini, kalau menurut Pak Alfons sudah cukup aware, enggak sama sekali, atau gimana? Kalau dari sisi user internet, itu mereka tuh kita bisa umpamakan seperti piramida makanan. Kalau di piramida makanan itu paling sedikit, paling tinggi itu macan, di bawahnya rusa, di bawahnya rumput. Nah kalau pengguna internet, itu saya ini ada di levelnya rusa. Rusa di atasnya mungkin yang pakar programmer, pembuat program atau yang pakar security analis ya kan, yang celakanya yang rumput ini adalah masyarakat. Itu yang perlu kita sadari bahwa memang masyarakat ini apalagi yang milenial lebih tua dari millennials ini cukup sulit untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan digital yang sedemikian cepat. Tetapi mau nggak mau kita mesti menuju ke sana gitu loh. Oke, kita mesti sadari. Karena itu untuk pengelolaan data yang berhubungan dengan digital, saya selalu menyarankan
untuk pemerintah lebih mengutamakan millennials dan yang lebih muda. Mereka yang lebih cepat. Saya sama anak saya udah nggak bisa ngelawan, to be honest. Nggak bisa. Dia TikTokan segala, dia cepat sekali. Saya suruh ngedit video apa tak, padahal pakai ponsel. Saya pakai komputer aja kalah cepat sama dia. Jadi itu yang perlu kita sadari. Jadi kalau kita berada dalam posisi yang millennials atau lebih tua dari millennials, oke, kita di posisi strategis saja untuk di medan perangnya berikan ke mereka. Dan kalau masyarakat juga, kalau kita kurang ini ya minta belajarlah ke anak kita. Kalau nggak mau kita setrap handphone tuh gua ambil atau apa. Jadi punya kuasa lebih juga sebenarnya. Ya. Kalau Prof Yudo punya pandangan lain atau sama? Nah, kalau dari sisi akademis kita membagi ke dalam 4 level. Aku paling bawah aja yang ngikutin Pak Alphonse juga. Jadi paling bawah itu ada namanya digital awareness, kesadaran digital. Dan rasanya kalau untuk teman-teman milenial atau Gen Z udah nggak ada masalah dengan itu. Yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Alphonse, anak-anak kita udah bisa bikin ngedit video, bisa ngedit foto dengan mudah dan cepat. Kita kalah lah untuk soal itu. Nah, di atas digital awareness itu ada yang namanya digital literacy atau literasi digital. Dan soal ini memang ya kalau kita lihat Kementerian Kominfo sedang bekerja keras dengan hajatan yang namanya GNLD, Gerakan Nasional Literasi Digital, yang memberikan soal literasi digital ada sekian pilar di dalamnya, soal etika digital, keamanan digital, keterampilan digital, dan sebagainya. Kurikulumnya sudah ada. Tinggal pertanyaannya kan memberikan literasi digital kepada sekian ratus juta masyarakat Indonesia kan juga tidak gampang. Jadi memang ini kerja keras juga. Nah, di atas digital literacy itu ada yang namanya digital competence. Ini yang mereka bisa memanfaatkan aplikasi untuk kepentingan produktivitas dia, termasuk menggabungkan beberapa aplikasi, termasuk juga memanfaatkan aplikasi ini untuk kepentingan ekonomi dia juga. Nah, di atasnya lagi, nah ini yang tugas kami dari universitas untuk membentuk yang namanya digital expertise. Nah, kalau di tingkat digital competence itu Kementerian Kominfo punya hajatan atau inisiatif yang namanya DLS, Digital Leader Scholarship. Jadi yang itu juga bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi termasuk di UI. Lalu kalau untuk yang digital competence itu ada digital, kalau digital competence untuk pemerintah ada yang namanya DLA, Digital Leadership Academy. Nah, selain itu Kementerian Kominfo juga memberikan beasiswa untuk di tingkat S2. Ini yang harapannya adalah buat yang strategis tapi untuk yang di tingkat digital expertise. Nah, kalau ini sudah komplit semua, barulah kita bisa mengandalkan pasukan di masing-masing segmen ini untuk lalu kemudian membuat Indonesia bergerak bersama untuk pembangunan ekonomi digital kita. Nah, sebagai akademisi mungkin punya literatur sebenarnya Indonesia harus look up to ke negara mana untuk kemudian tadi ya soal kedaulatan data dan juga pusat data nasional. Siap. Kalau terkait itu kita bisa belajar ke banyak negara. Contoh, kalau untuk soal pelindungan data pribadi, salah satu yang bisa kita acu adalah dari Eropa. Mereka punya peraturan yang namanya GDPR, General Data Protection Regulation, yang itu sebagian juga diadopsi juga dalam undang-undang PDP kita. Kalau untuk terkait dengan kemajuan e-government, Korea menjadi salah satu contoh, Estonia juga menjadi salah satu contoh. Cuman problemnya begini, apa yang dihadapi oleh negara lain kan nggak bisa kita contek persis lalu kemudian kita taruh di negara kita. Contoh misalkan Korea, mereka ya praktis hanya semenanjung Korea sama Jeju. Lah kita 17.000 pulau gitu kan. Lalu kalau kita bicara misalkan Eropa, mereka memang sudah ada yang namanya GDPR. Pertanyaannya kalau pelindungan data pribadi ini tidak diatur, sekarang saja kalau misalkan kita mendaftar ke salah satu bank, yang sering terjadi kan besoknya kita udah diteleponin. Ditawarkan ini, ditawarkan itu. Jadi Bener lagi. Nah, itu kan perlu diatur dalam yang namanya pelindungan data pribadi. Nanti bedanya apa sih? Sebenarnya nggak jauh beda juga. Hanya saja secara teknis itu nanti setiap kali terjadi pengolahan terhadap data pribadi kita, maka kita sebagai individu itu harus diberikan konsen bahwa kami mau menggunakan data Anda untuk kepentingan perusahaan kami. Anda bersedia atau tidak. Nah, hal-hal seperti itu perlu diatur. Kalau enggak ya data kita ya diperjualbelikan aja sama seperti yang saat ini terjadi. Soal keamanan siber juga sama, Pak Alphonse. Dari negara mana? Di dunia ini ada kiblat ekstrim ya. Satu, Amerika bebas, katakan yang cukup sangat bebas. Ada yang
kurang bebas walaupun tidak ekstrim. Kalau kita ekstrim kan korut, nggak jadikan contoh. China itu kurang bebas, Amerika itu sangat bebas. Jadi kita mau kemana? Kita kalau mau kayak China nggak mungkin karena mereka punya the Great Wall of China. Kita kalau lakukan itu ya ngurus UMR aja di demo berbulan-bulan ini kamu mau blokir the Great Wall of Indonesia bisa turun governmentnya. Tapi kalau kita ambil caranya Amerika juga segala macam teriak-teriak yang nggak karuan gitu kan. Nah jadi kita harus ambil tengahnya. Memang harus kita sesuaikan dengan kondisi kita. Jadi saya pikir kita ambil tengahnya antara dua kubu ekstrem antara China dan Amerika. Jadi bebas tapi bertanggung jawab. Jadi di China contohnya mereka sekarang facial recognition untuk AI-nya itu kamu nyopet di salah satu stasiun ketahuan mukanya, kamu kemana aja udah ketangkep. Karena CCTV di mana udah pakai AI dan udah ketangkep muka itu. Tapi di Amerika dilarang. Kenapa? Karena itu katanya hak asasi, hak individu. Di sana nggak ada cerita kepentingan negara gitu. Nah kita perlu memposisikan diri dengan baik di tengahnya dan memanfaatkan dua kondisi ini. Jadi menemukan titik temunya kemudian disesuaikan dengan culture kita juga ya Indonesia. Ada audiens di Studio BTV kali ini, jadi saya mau kasih kesempatan juga untuk audiens kita memberikan pertanyaan kepada Pak Alphonse maupun Prof. Yudo. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan Mbak. Nama saya Giska, mau bertanya kepada Pak Alphonse. Sebagai konsumen digital, apakah ada kekhawatiran khusus yang Anda miliki terkait dengan keamanan data pribadi dalam konteks PDN? Lalu bagaimana Anda ingin melihat langkah-langkah konkret untuk melindungi privasi dan keamanan data masyarakat? Terima kasih. Silakan Pak Alphonse langsung. Jadi untuk melindungi data pribadi dan hal konkret yang bisa dilakukan, sebenarnya kita kembali lagi ke standarisasi pengelolaan data. Jadi asalkan ISO 27001 minimal diikuti dengan baik, itu akan kita bisa tenang, bisa tidur nyenyak. Ini contoh soalnya pengelolaan ISO 27001 ini bisa bermanfaat. Waktu pemilu 5 tahun lalu ada salah satu pesohor yang dia ada nomor teleponnya lalu di-spill alamatnya di sini, anaknya ini, istrinya ini, gitu kan. Itu dari database telco. Nah, karena telco itu pengelolaannya ISO 27001-nya bagus, mereka langsung cek. Yang ngecek database ini siapa? Langsung ketahuan dalam 24 jam, langsung ketahuan, oh itu yang akses username-nya ini dari mana, dari Surabaya, langsung ketangkep. Nah jadi ISO itu mengatur sesakti itu gitu loh. Jadi siapa yang mengakses datanya, data apa yang diakses, kapan diakses, hak apa yang diakses, apa yang dibaca. Nah itu sebagai contoh. Jadi kalau memang ISO dan ISO bukan satu-satunya standar, banyak standar pengamanan dan semua orang yang di security pasti tahu dan tinggal diikuti. Kalau diikuti dengan baik, masyarakat bisa tenang dan tidur nyenyak deh saya bilang. Cuma yang jadi masalah memang ngomongnya gampang, saya ngomongnya gampang, ISO 27001 melaksanakannya nggak mudah. Oke, masih ada kesempatan untuk audiens yang mau bertanya? Silakan Mas. Selamat sore Prof. Yudo, saya Jaya. Saya ingin menanyakan bagaimana menurut Profesor Yudo PDN dapat mendukung peningkatan literasi data masyarakat Indonesia? Dan yang kedua, adakah inisiatif atau program yang diharapkan untuk membantu masyarakat dalam memahami dan menggunakan data secara efektif? Ya. Terima kasih Prof. Baik. Terima kasih Mas, silakan Prof. Yang pertama, kalau misalkan nanti Pusat Data Nasional itu sudah menjadi tempat berkumpulnya data dari seluruh instansi pemerintah daerah dan pusat, maka di situ yang tadi sudah saya sebutkan, kita bisa melakukan pengambilan keputusan yang terbaik untuk masyarakat berdasarkan data. Kalau kata bahasa Inggris itu data driven governance, jadi tata kelola pemerintahan tapi berbasis kepada data, bukan berbasis kepada wangsit atau insting. Nah, tinggal pertanyaannya, kalau misalkan terkait dengan kesadaran masyarakat terhadap pelindungan data dan sebagainya, sederhana aja. Kita tanyakan kembali saja ke masing-masing dari kita. Pada punya HP kan? Punya. HP-nya dipasswordin nggak? Enggak. Misalkan enggak, temuan gitu kan. Artinya udah di situ udah salah satu. Ya, artinya kan kalau nggak dipasswordin lalu tercuri ya nggak salah kalau orang lain lalu kemudian bisa akses. Dua, pada pakai e-commerce kan? Pakai.
Pakai two factor authentication nggak? Nggak, temuan itu kan. Jadi artinya ya kalau nggak pakai two factor authentication ya salah sendiri kalau lalu Jawabannya kemudian bukan enggak, tapi apa itu? apa itu ya? Nggak tahu ya. Nah, betul. Nah, kita jelaskan saja secara lebih sederhana. Lalu kemudian yang ketiga, di dalam HP pasti punya ada foto dan segala macam kan, di backup enggak gitu kan. Jadi ketika lalu kemudian tidak di backup hilang ya jangan nangis gitu kan, salah sendiri tidak meng-gap. Jadi itu adalah beberapa perlindungan. Kalau misalkan ada foto yang sifatnya sensitif, dienkripsi tidak dan segala macam. Jadi ilmu-ilmunya sudah ada. Cuman tinggal pertanyaannya kadang-kadang kita itu tidak mengamalkannya. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Alfons tadi itu kan. Apakah sudah ada standar? Sudah. SNI ISO 2701. Apakah sudah diwajibkan buat instansi pemerintah pusat, daerah atau pengelola istilahnya data strategis atau sistem strategis? Sudah. Diatur dalam PRK Peraturan Kepala BSSN. Sebelumnya juga sudah diatur oleh Kementerian Kominfo. Apakah sudah banyak kementerian, lembaga atau instansi pemerintah daerah yang sudah mensertifikasi ISO? Sudah banyak. Tinggal pertanyaannya sekarang ISO-nya itu di level apa? Kalau dia cuma mengisukan misalkan ruang data center tapi aplikasinya tidak, ya bisa jebol di situ. Beratnya ISO itu adalah satu tadi, kita harus melakukan apa yang kita tuliskan dan kita perlu menuliskan apa yang kita lakukan. Dan memang ya tidak gampang juga. Tapi ya artinya apa? Syarat-syarat istilahnya, tata caranya, prosedurnya sudah ada semuanya, tinggal kita melaksanakan. Oke, jadi semua pemirsa yang nonton tayangan ini juga literasi digitalnya udah naik nih sekarang ya Prof ya, karena menonton tayangan ini. Kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Alfons dan juga Prof Yudo. Tetap bersama kami di 60 Minutes bersama Kementerian Kominfo. Dipersembahkan oleh Masih bersama 60 Minutes with Kementerian Kominfo. Saya langsung kasih kesempatan lagi untuk audiens yang ingin bertanya kepada dua narasumber. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Apakah ada? Silakan Mas. Nama saya Olda, saya ingin bertanya kepada Pak Profesor Yudo. Pak Prof, dalam konteks kemudahan akses informasi, sejauh mana Anda percaya bahwa PDN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal mendapatkan data yang relevan dan bermanfaat untuk keputusan pribadi atau berpartisipasi dalam isu-isu sosial? Terima Silakan kasih. Prof. Baik. Terima kasih. Kalau kita bicara soal pelayanan PDN, itu nantinya kalau mau layanan PDN ini dipercaya oleh masyarakat, maka dia harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah confidentiality, artinya data yang rahasia harus memang rahasia, tidak bocor ke orang yang tidak berhak. 2, integrity, kalau misalkan ternyata datanya itu diakses, ya datanya benar, bukan data yang tidak valid. 3 adalah availability atau ketersediaan. Jadi masyarakat ketika mengakses PDN atau pemerintah ketika mengakses PDN harus tersedia setiap saat. Kalau lalu diakses keluar 404 berarti sudah tidak memenuhi unsur yang namanya availability atau ketersediaan. Kalau itu sudah dilakukan, barulah nanti yang namanya Pusat Data Nasional bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan masyarakat mau menggunakannya. Untuk itu apakah mudah? Tentu tidak, karena Pusat Data Nasional harus beroperasi 24/7, 24 jam, 7 hari seminggu yang tadi disampaikan oleh Pak Alfons, harus jelas dan terampil yang mengurusinya dan sebagainya. Nah, kalau sudah misalkan itu 3 unsur terpenuhi, tinggal pertanyaannya adalah ketika masyarakat melaporkan sesuatu, ya memang harus ditanggapi. Kalau tidak ditanggapi, ya masyarakat nantinya juga malas untuk lalu kemudian menggunakan layanan itu. Jadi artinya apa? Kalau di Jakarta itu ada sistem yang namanya CRM, Cepat Respons Masyarakat. Jadi ada SLA-nya, ada perjanjian tingkat layanan atau Service Level Agreement. Apapun yang dilaporkan oleh masyarakat harus ditanggapi dalam sekian kali 24 jam. Jika tidak, jelas sanksinya. Jadi ini yang nanti diatur. Jadi satu sisi keamanan Pusat Data Nasional harus juga dilakukan. 2, bagaimana manajemen layanannya, atau kalau di ilmu kami itu IT Service Management, manajemen layanan teknologi informasinya, lengkap dengan perjanjian tingkat layanan sebagainya juga harus diatur. Kalau itu tidak terpenuhi, maka sebenarnya investasi kita jadi sia-sia karena nanti masyarakat atau pemerintah tidak menggunakannya. Pun misalkan nanti Pusat Data Nasional satu terserang, dalam unsur availability atau ketersediaan, yang lain juga harus siap menggantikan. Oleh karena itu tadi dari definisinya Pusat Data Nasional itu tidak hanya satu.
merupakan sekumpulan pusat data nasional. Jadi ketika satu bermasalah, yang lain langsung bisa menggantikan. Artinya untuk memenuhi yang namanya unsur ketersediaan. Kalau masyarakat sudah menggunakan, berarti kan masyarakat nanti pelan-pelan akan tumbuh kepercayaan dan kecintaan kepada negeri kita dalam melaporkan beberapa hal, Mas. Oke. Untuk menutup diskusi kita, mungkin bisa masing-masing narasumber memberikan pesan kepada masyarakat jaminan kedaulatan data melalui PDN. Gimana Pak Alphonse? Ya, dengan adanya PDN ini ya ada langkah yang baik untuk mengejar ketertinggalan kita. Dan yang jelas dengan digitalisasi dan adanya PDN ini akan sangat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah yang membuat lebih efisien dan lebih tidak birokratif. Jadi kita harapkan kita bisa melaju cepat dan mengejar orang-orang udah ayo cepat kita udah kejar, nanti we going through, kita harus lari agak cepat untuk mengejar ketertinggalan. Sprint ya kita ya. Prof silakan. Baik, kita punya cita-cita bersama yang namanya Indonesia 2045. Indonesia maju, adil, berdaulat. Dan pada saat itu terjadi, umur saya sudah 70 lebih jika diberi umur panjang. Amin. Nah, tapi pada saat itu terjadi, kita akan menjadi negara dengan ekonomi internet kelima terbesar di dunia. Apalagi dengan bonus demografi yang kita nikmati sekarang. Bonus demografi ini kalau kita tidak manfaatkan untuk berbagai hal, meningkatkan kompetensi digital, meningkatkan literasi digital, kita hanya akan menjadi pasar saja. Pertanyaannya sekarang adalah, mari bergerak bersama dari unsur pemerintah, dari unsur akademisi, dari unsur media, dari unsur industri, untuk kita sama-sama meningkatkan kompetensi digital kita. Sehingga pada tahun 2045, kita itu nggak cuma jadi pasar. Kita juga bisa menjadi produsen, kita bukan hanya konsumen, kita juga bisa menjadi pemain di tataran yang namanya ekonomi digital dunia. Baik, terima kasih banyak Prof. Yudo dan juga Pak Alphonse sudah memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana pentingnya Pusat Data Nasional. Terima kasih juga Anda sudah menonton. Saya Stephanie Ginting, atas nama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh